Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligia Rianti dari kelas 2 SID. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang pembahasan kuis kemarin. Nah, tipe soal saya adalah tipe soal B. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Di soal pertama, dianya adalah buatlah tampilan aplikasi sedap, yang dimana dia navigasinya itu atau navbarnya itu memiliki logo navigasi, menu navigasi, dan juga tombol wajib untuk register. Nah, yang kedua ada hero section, banner, dan yang ketiga ada about, yang kelima ada produk unggulan yang menggunakan data JSON, yang keenam ada testimoni, dan yang ketujuh adalah footer. Nah, di sini saya juga diberikan beberapa template-nya. Di sini saya memakai template yang ini. Kemudian saya implementasikan untuk tampilan base di aplikasi sedap. Nah, pertama kita di navbar. Di navbar tadi ketentuannya adalah membuat logo tombol navigasi dan juga login dan register. Nah, di sini ada logonya yaitu logo sedap. Nah, yang dimana ini diambil dari kode yaitu dari kode sedap. Nah, di sini jadi logo sedap. Nah, misalkan ini kita di komen, maka dia tidak menampilkan logonya. Tidak tampil. Kemudian kita buka komennya. Bukan yang di sini, tapi melainkan yang di sini. Kita komen logo di sini, maka dia tidak nampil logonya. Nah, kemudian kita uncomment. Nah, ini merupakan logo sedap, di mana logo sedap itu memiliki koordinat komponen sendiri, yaitu di logo sedap JXX. Nah, ini untuk tampilan logonya. Nah, kemudian untuk tampilan navbar atau navigasinya, saya menggunakan navlink, yang dimana jika saya pilih salah satu button atau navigasinya, maka akan menampilkan ke halaman yang lain. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Makanya kita klik about, maka dia menampilkan tentang about. Klik produk, kita menampilkan produk. Nah, itu untuk navigasinya. Nah, di mana juga diminta untuk bisa login dan register. Di sini saya klik login, maka akan menampilkan from login. Dan jika kita klik register, maka akan menampilkan from register. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dianya hero session, yang dimana gambar beserta header-nya menarik. Nah, bagian dari section itu adalah ini yang nikmati sedap hidangan hari ini dan gambarnya. Ini bagian dari hero section. Nah, itu kodenya adalah di bagian ini. Nah, di hero section ini kita hanya perlu menambahkan satu gambar dan juga satu tulisan. Ini cukup mudah untuk membuatnya. Nah, yang kemudian nomor 3 adalah tentang about tentang kami. Nah, about tentang kami ini sama seperti hero section, hanya saja dia itu penjelasannya lebih banyak karena singkatan tentang aplikasi. Nah, di sini saya ada buat about tentang kami, yaitu sedapnya masakan cita rasa yang memiliki selera yang berbeda-beda yang diolah jadi bahan tradisional gitu. Nah, di sini saya mengambil konsep untuk makanan atau minuman ataupun segala macamnya yang berwarna hijau. Nah, kemudian di sini kita klik about, maka nampilkan about yang sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia menampilkan tentang produk unggulan. Yang keempat adalah menampilkan produk unggulan top produk. Nah, di mana top produk ini dia tuh menggunakan data JSON. Nah, ini adalah codingannya di produk unggulan. Nah, di sini saya mengimport data JSON. Ini importan data JSON-nya ambil dari aset produk. Nah, jika data JSON ini kita hapus, maka dia tidak menampilkan data-datanya. Dia tidak menampil. Misalkan ini kita hapus importnya, dia otomatis tidak akan nampil. Atau dia error. Nah, error. Pokoknya jika importnya kita komen, maka dia tidak akan tidak menampilkan, atau dia gambarnya putih saja. Jadi sebagai sebuah saran, kadang banyak yang terlupa melakukan import. Nah, di sini ada banyak produk, di mana produk ini diambil dari beberapa produk lainnya. Yang pertama itu produk yang pertama, kedua yang intinya itu ada namanya, ada harganya, dan ada juga ratingnya. Nah, kemudian untuk list-listnya saya menggunakan list produk gambar yang besar.
Contohnya seperti ini, gambar yang besar, kemudian di sebelah kirinya saya membagi di 2 baris list. Nah, di sini tampilannya yaitu menampilkan kotanya, nama produknya, harga per kilogramnya, dan juga ratingnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang testimonial atau dibuat dengan ulasan pengguna. Nah, ulasan pengguna ini juga menggunakan data JSON 5, maksudnya data JSON 5. Dia juga bisa mengambil avatar, maksudnya di sini dikasih rekomendasi avatar. Nah, contohnya di sini kita bisa langsung lihat dari testimonial atau di halaman home juga ada di scroll paling bawah. Nih, ini halaman home-nya dan ini merupakan testimonial dari orang-orang. Nah, ini bisa kita klik sana ke sini sesuai dengan tampilan di Parador. Parador. Ya, Parador. Nah, seperti ini. Emang tidak sama persis, namun bisa dibilang agak mirip. Kemudian ini data ini diambil dari data JSON. Nah, jadi ada 2 data JSON, yaitu selain dari produk, kita buat data JSON tentang testimonial. Nah, di sini ini ada 5 data JSON testimonial yang dimana dipanggil atau diimport langsung di kode JSX komponen testimonial. Maksudnya di komponen testimonial. Nah, di sini dianya. Nah, kemudian saya mengimport namanya Lucy Rage, yang dimana dia itu biar bisa bergeser ke sana kemari. Pokoknya right dan row, left dan kiri kanan gitu. Yang mana dia itu ini berfungsi untuk halaman ini. Bisa ngeklik kanan kiri. Nah, itu gunanya Lucy Rage. Nah, ini seperti biasa kita import dari command prompt npm lucrage gitu. Nah, di sini ada validasinya, cost-nya, kemudian di sini tampilan dari avatar-avatarnya. Nah, kemudian setelah testimonial selanjutnya footer. Nah, di footer seperti biasa, footer halaman sebelumnya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menampilkan tentang partner media, bisa dibilang juga tentang produk sedap itu apa, layanannya apa aja, link-link pentingnya, dan juga kontaknya. Nah, di sini saya juga ada pertanyaan nomor 2, yaitu tentang cek ketersediaan produk. Nah, di mana di sini ada validasi yang perlu diisi. Yang pertama itu kode produk, nama produk, harga, dan stok. Jadi setiap data JSON kita tuh harus ada atribut 5 ini. Dan yang kedua, kita harus mengecek produk itu dengan kode produk, dan di mana validasi itu tidak boleh kosong atau minimal 4 karakter. Nah, tampilan informasi berikut, misalkan dia produknya tersedia akan menampilkan checklist. Jika produknya tidak tersedia, itu habis, atau produknya tidak ditemukan. Jadi ada beberapa validasi. Nah, di sini kodenya saya tampilkan langsung. Nah, pertama itu kita tetap pakai JSON produk yang dimana sudah ada kodenya, ID-nya, stoknya juga, harga dan lainnya. Yang penting ada kode dan stoknya untuk validasi tadi. Nah, kemudian di produk ini saya udah buat di cek produk di bagian pages guest. Di sini produk. Nah, di sini ada beberapa cost atau hal yang diimportkan. Nah, di mana di sini untuk kode produk yang pengguna inputkan, kemudian harga atau pesanan yang ada di produk. Nah, terus ini menampilkan status produknya. Status produk itu ada 3, tersedia, habis, atau produknya tidak ada. Seperti itu. Nah, di sini ada validasi di mana dianya itu memiliki 4 karakter, minimal 4 karakter kode produknya. Nah, kemudian jika ini merupakan validasi juga dari sini dari produk yang ditemukan. Jika mana dianya tidak temukan, maka dia menampilkan pesan silang itu kode tidak temukan. Nah, kemudian statusnya tersedia, maka dia menampilkan checklist, dan jika dia produknya sedang habis, maka dia menampilkan gambar warning. Ada beberapa validasi yang case-nya itu tersedia, habis, tidak temukan, dan validasi. Berarti ada 4 validasi produk yang dia minimal 4 karakter, tidak temukan produk misalnya kodenya tidak sesuai, lalu hadiahnya habis, maka dia tampilan warning dan juga tersedia. Maka kita akan langsung ujikan di sini. Misalkan dianya saya menggunakan produk AB01.
dia itu tersedia, maka dia akan menampilkan stok harganya dan juga saya akan mendemokan bagian untuk validasi produk. Yang pertama ada validasi produk tadi, yaitu validasi produk yang minimal 4 karakter dan tidak boleh kosong. Yang kemudian produk tersedia, produk habis, dan stok produk tidak ditemukan. Contohnya di sini saya akan langsung pemanggilan AB01 kode produknya, yaitu produk AB01 tidak ditemukan. 02. Nah, di sini ada produk AB01. Nah, kalau AB01 tidak ditemukan, tadi saya error, AB01 ditemukan produk sedia, AB02 ditemukan produk sedia, dan AB03 itu produk habis. Nah, dia itu stoknya habis. Nah, jika dianya kurang dari 3-4 karakter, maka dia akan menampilkan layout itu kode produk minimal 4 karakter. Nah, jika ada misalkan 033, maka dia kodenya tidak ditemukan. Seperti itu. Ini ada 5 produk, maka itu jika 04 produk ditemukan, 05 produk ditemukan, maksudnya masih tersedia. Nah, di sini jadi cuma produk 03 yang dianya stoknya habis, seperti itu. Nah, kemudian itu bagian dari cek produk dan bagian soal nomor 2. Nah, yang terpenting di bagian kode itu adalah pemanggilan dari ArcGIS-nya. Contohnya, jika saya di sini ada pemanggilan setiap navigasi bisa saya klik, cuman di ArcGIS-nya tidak saya buat tampilan ini, panggilan root-nya, maka dia tidak tampil. Contohnya saja, GUES ini saya langsung cobakan. Saya hilangkan, maka dia tidak nampil karena GUES-nya saya uncomment di ArcGIS, berarti dia tidak ada. Walaupun di navlink-nya sudah ada, di navlink bagian navbar tadi. Nah, ini kan sudah ada GUES. Jadi kita jika ingin pemanggilan root harus ada 2 yang kita lihat. Kalau di bagian GUES berarti navbarnya, kalau di bagian admin, sisi admin berarti sidebar-nya. Nah, selain navlink kita buat, maka kita harus memperhatikan di ArcGIS-nya. Seperti itu. Nah, kemudian terus untuk untuk lainnya saya juga menggunakan loading, suspend loading, dan juga regi. Dan tapi di sini saya tidak menggunakan regi. Nah, inilah kemudian di sini saya membuat folder-foldernya tidak jadi satu. Saya membeda-bedakannya. Setiap GUES-nya itu memiliki setiap file-file GUES saya buat di folder GUES. Mau di components, mau di layout-nya ini saya buat GUES layout, maupun di pages-nya saya juga membuat GUES. Nah, kalau di pages saya membuat GUES cek produk dan juga GUES landing-nya. Nah, GUES landing inilah pemanggilan semua tampilannya kecuali di navbar. Navbar dan footer itu karena setiap pindah halaman dia tetap tampil, maka saya menggunakannya di bagian GUES layout. Cuman untuk panggilan hero section, about, produk tunggal, dan segala macamnya itu saya buat di GUES landing. Nah, berikut tampilan keseluruhannya. Ini tampilan home, ada bagian hero section, ada bagian about, ada bagian produk, dan terakhir ada bagian testimoni. Nah, di sini ada bagian cek produk tentang informasi produk. Nah, kemudian untuk di sini ada sejak saya klik about, tetap nampil navbar dan juga footernya karena saya tetap manggil di bagian GUES layout. GUES layout saya manggil antara navbar dan footer, maka dia tetap nampil. Jika ini saya hapus, maka dia pindah halaman tidak akan menampilkan navbar lagi. Seperti ini, kosong. Lalu ini kita buat komen lagi. Nah, contoh ini lalu produk, lalu ada testimonial, ada cek produk, dan kemudian di cek produk ini, di testimonial kita bisa klik kanan dari Luich Page, lalu ada cek produk. Nah, kemudian di sini ada login, dan juga di sini ada register, from register. Nah, nanti kita akan buat validasi, mungkin akan buat validasi di mana jika kita sudah register ke halaman login dan halaman login saja ke halaman dashboard. Seperti itu. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.